Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar anak-anakku di pagi hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Jadi kesehatan kalian membahagiakan diri Bapak sebagai sebagai pendidik. Ya, Bapak senantiasa bahagia karena kalian anak-anakku semuanya di masa pandemi seperti ini kalian sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, sebelum kita mulai pada pembahasan materi pada pagi hari ini, alangkah indahnya saya selaku guru ingin memberikan kalian suatu motivasi dalam pembelajaran, terutama pada pagi hari ini. Baik anak-anakku, motivasi untuk pagi hari ini Bapak akan berikan kepada kalian. Bapak mengutip suatu syair yang dimana Nusus Adabiyah, di dalam kitab Nusus Adabiyah yang bersuara atau bersyair, manjaddah wajadah. Dalam syair itu mengartikan bahwasanya barang siapa yang bersungguh-sungguh maka kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Waqala syair aidon, dan syair pun berkata, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Kata syair itu pun berkata, tuntutlah ilmu dari sejak kita kecil nih sampai kita sudah ke liang lahat atau kita mati. Baik, semoga kalian dengan motivasi yang Bapak berikan pada pagi hari ini tentang bagaimana kesungguhan kita dalam mencari ilmu atau menuntut ilmu. Alangkah baiknya kita harus bersungguh-sungguh. Sudah dipahami? Paham. Baik anak-anakku. Tetapi sebelum kita mulai, apakah kalian sungguh-sungguh dalam pelajaran pagi hari ini? Sungguh-sungguh Pak. Alhamdulillah, kalian sungguh luar biasa. Allahu Akbar. Baik anak-anakku, kita sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah indahnya kita memulai pelajaran hari ini dengan membaca doa, yaitu doa sebelum belajar. Kenapa kita harus berdoa? Karena senantiasa orang yang berdoa sebelum melakukan sesuatunya maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, kita mulai doa terlebih dahulu dengan membaca Bismillah. Ikuti Bapak ya, mohon maaf, ikutin Bapak. Oke, kita membaca bareng-bareng. Ikuti Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditna billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bi qur'ani imama wa bil ka'bati qiblata wa bil muslimina wal muslimati ikhwana. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa halalan thayyiban mutaqabbalan wa anta khairum munzilin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, kita telah membaca doa bersama. Semoga kita pada pagi hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum Bapak mulai, Bapak alangkah indahnya mengabsen terlebih dahulu. Apakah di antara kalian pada pagi ini hadir semua? Nggak ada yang jawab. Mungkin alangkah baiknya Bapak absen ya. Oke, baik. Bapak absen. Sihab Bahir Hadir. Masya Allah, Sihab sungguh luar biasa ya.
pada pagi hari ini semangatnya senantiasa menjadikan ladang keberkahan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ya Muhammad Syahrul Ramadan hadir. Alhamdulillah. Ini lihat dari wajah kasat mata ini sungguh luar biasa ini. Lahir pada bulan Ramadan, insya Allah ilmunya seperti bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Wah, semangat Syahrul ya. Ya alhamdulillah setelah kita absen ternyata hadir semua. Alhamdulillah. Baik anak-anakku, sebelum kita mulai, Bapak ingin menanyakan terlebih dahulu pada kalian, apa yang kita tuju pada materi hari ini itu insya Allah bermanfaat bagi kita semua di luar nanti. Baik, apakah di antara kalian anak-anakku ada yang mengetahui suatu kisah atau perjalanan suatu perjalanan dinasti pada dinasti Ayyubiyah? Ada yang mengetahui? Ya, baik Saudara Syahrul, gimana? Belum tahu Pak? Oh, belum tahu. Ya nggak apa-apa. Karena kesimpulan kalian belum tahu, maka Bapak akan memberitahu kalian. Semoga kalian dengan Bapak memberitahu kalian menjadi paham dan memahami pelajaran Bapak, sehingga kalian tahu bagaimana sejarah dinasti Ayyubiyah. Baik anak-anakku, tetapi pada materi pembahasan hari ini Bapak ingin menjelaskan atau melanjutkan suatu kisah sejarah dinasti Ayyubiyah yang pertemuan yang lalu Bapak telah jelaskan. Pada saat ini Bapak ingin menjelaskan yaitu tentang para penguasa dinasti Ayyubiyah. Nah, Bapak punya PPT, tolong dilihat. Yaitu judul kita atau tema pembahasan pada pagi hari ini ada dinasti atau para penguasa dinasti Ayyubiyah. Baik. Jadi begini anak-anakku. Di zaman dinasti Ayyubiyah yaitu ada 9 orang yang menjadi penguasa dinasti Ayyubiyah. Yang pertama yang kita tahu, yang pertama adalah Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Dan yang kedua adalah Malik Al-Aziz Imanuddin. Yang ketiga anak-anakku yaitu adalah Malik Al-Mansur Nasiruddin. Dan yang keempat Malik Al-Adil Saifuddin. Yang kelima itu Malik Al-Kamil Muhammad. Yang keenam yakni Malik Al-Adil Saifuddin. Yang ketujuh Malik As-Soleh Nazmuddin. Yang ke-8 anak-anakku Malik Al-Muazzim Turan Syah. Dan yang terakhir anak-anakku yang dapat kita ketahui bersama ini Malik Al-Ashraf Mujafaruddin. Ya. Dari 9 para tokoh atau penguasa dinasti Ayyubiyah, inilah 9 penguasa yang menjadi suatu dinasti di kerajaan dinasti Ayyubiyah anak-anakku. Jadi 9 tokoh ini merekalah yang menguasai jejak sejarah ini sejarah dinasti Ayyubiyah ini. Dari sejarahnya namanya kebangkitannya, kejayaannya, serta keambrukannya dinasti tersebut. Baik. Yang selanjutnya anak-anakku dapat kita pahami. Ini di sini Bapak mengambil suatu. Jadi dari 9 tokoh ini ada yang lebih menonjol pada masa dinasti Ayyubiyah. Jadi dari 9 tokoh yang tadi kita sebutkan bersama anak-anakku,
ada 3 doang, ibarat kata 3 saja yang lebih menonjol pada masa dinasti Ayyubiyah. Yang pertama yakni adalah Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Beliau yang pertama yang lebih menonjol pada masa dinasti Ayyubiyah. Lalu yang kedua itu Malik Al-Adil Saifuddin. Beliaulah yang paling menggantikan, yang paling berperan menggantikan Salahuddin. Terus yang ketiga ada Malik Al-Kamil Muhammad, dan yang terakhir ini adalah tokoh yang ke-9 yang menjadi tokoh yang ke-8 yang menjadi suatu yang menonjol pada masa dinasti Ayyubiyah. Lalu anak-anakku, Bapak ingin menerangkan sedikit sejarah dalam peradaban atau masa dinasti-dinasti 3 tokoh sejarah tersebut. Yang pertama adalah Malik Al-Adil Saifuddin. Ya. Tokoh yang tersebut adalah ia lebih sering dipanggil Al-Adil. Nama lengkapnya Al-Malik Al-Adil Saifuddin Abu Bakar bin Ayub putra Najmuddin Ayub yang merupakan saudara muda Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Al-Adil menjadi penguasa keempat dinasti Ayyubiyah. Pemerintahan berlangsung tahun 596 Hijriah atau 1200 Masehi hingga 615 Hijriah atau yang kita sebut dalam Masehi itu 1218 Masehi. Dan berkebudakan atau berkedudukan di Damaskus, ia menjadi sultan yang menggantikan Al-Afdal yang tewas dalam peperangan. Jadi begitu anak-anak. Jadi Al-Adil merupakan seorang penguasa yang berbakat, yang efektif dan Yang pertama itu penguasa yang berbakat, lalu efektif dan bijaksana dalam prestasi yang diraih dalam penguasaan. Jadi Al-Malik Al-Adil Saifuddin ini itu suatu tokoh yang menonjol pada dinasti Ayyubiyah dikarenakan beliau mempunyai peran penguasaan yang berbakat, yang efektif dalam pemerintahan, lalu dan bijaksana terhadap masyarakat atau warganya. Lalu begitu anak. Itulah sejarah Malik Al-Saifuddin. Malik Al-Adil Saifuddin. Lalu yang kedua, ini adalah suatu tokoh dinasti dari dinasti Ayyubiyah, yakni seorang Malik Al-Kamil Muhammad. yakni tokoh Malik Al-Kamil Muhammad ini pada masa pendirian atau pada masa kesultanannya, yaitu pada tahun 1218 hingga 1238 Masehi. Beliau atau nama lengkap seorang Malik Al-Kamil Muhammad ini adalah yaitu Al-Malik Al-Kamil Nasaruddin Abu Al-Ma'ali, putra dari Al-Adil. Beliau pada masa itu sempat memimpin suatu pertahanan pada peperangan salib, Lalu beliau menjadi sultan
atau menjadi sultan pada masa itu ketika menggantikan seorang ayahnya yang wafat pada tahun 1219 Masehi. Beliau mendapatkan tahta menggantikan seorang ayahnya, ya. Lalu ia mengabulkan atau pada masa kejayaannya ini adalah Al-Kamil menyepakati gencatan senjata selama 10 tahun dekade, ya. Selama 10 tahun dekade dengan Friedrich H, ya. Yang berisi antara lain adalah ia mengabulkan Yerusalem dan kota-kota suci lainnya kepada pasukan salib. Yang kedua, kaum muslimin dan Yahudi dilarang memasuki kota itu kecuali di sekitar Masjidil Aqsa dan Masjid Umar. Selain itu, beberapa pihak yang penting yang dialaminya Al-Malik itu antara lain yang pertama adalah menjadi sultan dinasti Al-Ayyubiyah pada tahun 1218 Masehi dan menggantikan seorang ayahnya yang bernama Al-Adil yang meninggal. Lalu yang kedua, pada tahun 1219 Masehi kota dinasti jatuh ke tangan orang-orang Kristen. Coba kalian bayangkan, dinasti Ayyubiyah yang begitu Islamiyah, yang antara lain adalah kaum muslimin, jatuh di tangan seorang kaum Kristen. Bisa dibayangkan oleh anak-anakku bagaimana suatu gencatan senjata yang lalu diabaikan menjadi pengkhianatan sehingga dinasti Ayyubiyah pada saat itu jatuh di tangan kaum Kristen. Lalu yang ketiga, Al-Kamil telah beberapa kali menawarkan perdamaian dengan pasukan salib. Beberapa perjanjian damai, tetapi dengan imbalan pengembaliannya Yerusalem kepada pasukan salib. Coba kalian bayangkan, Al-Malik Al-Kamil ini sungguh luar biasa melakukan negosiasi dalam perdamaian gencatan senjata, ya. Sehingga dalam perdamaian itu mereka memberikan perjanjian atau bersyarat, yakni adalah kembalikanlah kota Yerusalem yang pada saat hari ini yang kita ketahui diambil alih oleh kaum Yahudi, atau yang disebut kita adalah saat ini adalah Yerusalem saat ini dijadikan ibu kotanya Israel. Coba kalian bayangkan, dulu Yerusalem adalah milik kita orang muslimin wal muslimat, sehingga saat itu perjuangan Malik Al-Kamil Muhammad begitu berjongjongnya, ya. Demi apa? Demi kesejahteraan kaum muslimin wal muslimat di saat dinasti Ayyubiyah. Tetapi mengapa kaum Kristen begitu kejamnya mengkhianati Sultan Malik Al-Kamil Muhammad, menjadikan Yerusalem atau diambil kota Yerusalem menjadi kota saat ini kota Yahudi. Lalu yang keempat membangun kembali tembok di Yerusalem yang dirobohkan oleh Al-Mu'azzam, saudaranya sendiri. Jadi dulu tuh tembok Yerusalem itu rontoh atau ambruk, ya, kalau bahasa kita ambruk, jatuh. Oleh siapa? Diambrukkan oleh saudaranya sendiri. Bayangkan. Ya, ini adalah Al-Mu'azzam. Saudara itu namanya Al-Mu'azzam yang merobohkan tembok
siapa? Temboknya Yerusalem. Itulah. Lalu dibangun kembali oleh Malik Al-Kamil Muhammad pada masanya. Lalu yang kelima, mengembalikan salib asli yang dulu terpasang di Kubah Baitul Maqdis kepada orang Kristen. Jadi dikembalikan kembali. Ya, Al-Kamil meninggal dunia pada tahun 1238 Masehi. Jadi beliau itu meninggal. Jadi turunnya tahtanya beliau pada masa itu dikarenakan beliau meninggal dunia. Ya, begitulah. Dan selanjutnya, statement selanjutnya. Ya, yang selanjutnya, terima kasih untuk kalian yang telah mendengarkan suatu penjelasan dari Bapak pada pagi hari ini tentang materi para penguasa yang menjadi dinasti Ayyubiyah pada masanya. Itulah 9 tokoh yang menjadi penguasa pada masa dinasti Ayyubiyah. Lalu 3 tokoh saja yang menonjolkan pada era kesultanannya. Itu adalah pertama adalah Saifuddin. Terus yang kedua Malik Al-Kamil Muhammad. Yang terakhir adalah Malik gitu. Ya, intinya begitu. 3 tokoh itulah yang memberikan peran penting dalam masa dinasti Ayyubiyah ini, anak-anakku. Ya, statement kita atau pembahasan pada pagi hari ini telah kita uraikan bersama, telah kita dengarkan bersama anak-anakku. Ya, baik, mungkin di antara kalian ada yang atau yang belum paham, ingin menanya, ya, ingin bertanya tentang masalah kenapa atau gimana, ya silakan. Bila tidak paham, bila ditanya bisa ditanyakan kepada Bapak agar kalian tidak salah paham. Mungkin yang Bapak inginkan sih dengan Bapak menjelaskan tadi kalian semuanya paham. Ya, paham. Bagaimana anak-anakku, paham? Paham. Baik. Mungkin Anda yang ingin lebih paham bisa ditanyakan kepada Bapak, angkat tangannya. Sebelum Bapak mau bertanya kepada kalian, maka kalian dululah yang bertanya kepada Bapak. Baik, ada yang paham atau yang ingin ditanyakan? Nggak ada. Oke, berarti kalian alhamdulillah Bapak dengan begitu nikmatnya Bapak menjelaskan tadi, ya, sehingga kalian bisa memahami materi pada pagi hari ini dengan begitu hikmat sampai kalian nggak ada yang nanya, berarti kalian paham. Alhamdulillah. Oke, berarti Bapak ingin menanya kepada kalian. Ya, baik, Saudara Syihab, coba bagaimana Al-Jannah? Siapa di antara 9 tokoh yang kamu ingat? Ya, coba saudara Syihab sebutkan salah satu saja di antara 9 tokoh. Malik. Siapa? Malik Abdul. Malik Al-Kamil. Malik Al-Kamil Muhammad. Oke, baik. Betul sekali kamu. Berarti kamu mendapatkan nilai plus dari Bapak dikarenakan kamu, Saudara Syihab, bisa menjawab pertanyaan dari Bapak yang begitu Bapak sangat suka dengan jawaban kamu. Jadi tadi siapa di antara 9 tokoh itu yang kamu sebutkan? Salah satunya siapa tadi? Coba dikencangkan suaranya. Malik Al-Kamil. Malik Al-Kamil Muhammad. Oke, benar sekali. Ini adalah Malik Al-Kamil Muhammad. Ya, baik Saudara Sahrul yang di pojok.
tolong sebutkan tokoh yang menonjol pada masa dinasti Ayyubiyah. Ya, siapa? Saifuddin. Wah, benar sekali. Benar-benar. Yang menjadi salah satu tokoh dari 3 tokoh tersebut adalah Saifuddin benar, yakni adalah Saifuddin Yusuf Al-Ayyubi. Benar kamu luar biasa, istimewa dari Bapak. Kamu nggak sangka kamu lahir di bulan suci Ramadan, ilmu kamu berkahnya seperti bulan Ramadan, sehingga kamu bisa menjawab pertanyaan Bapak. Ya enggak? Benar sekali anak-anakku. Jadi 3 tokoh yang disebutkan antara lain adalah yang disebut oleh Saudara Syahrul ini benar, yakni Salahuddin Al-Ayyubi, atau disebutnya Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Dan juga yang tadi disebutkan oleh Saudara Syihab itu benar. Itu adalah termasuk salah satu 3 tokoh tersebut, ini Malik Al-Kamil Muhammad. Ya, alhamdulillah dengan kalian bisa menjawab semua pertanyaan Bapak begitu senang dengan kalian, sehingga kalian memberikan kenikmatan di hati Bapak dan kenikmatan di hati kalian pada pagi hari. Alhamdulillah. Baik anak-anakku, mungkin Bapak ingin memberikan kalian suatu tugas. Ya, tugasnya adalah tugas kelompok. Ya, tugas kelompok, yaitu Bapak kasih 3 kelompok lah. Ya, coba Bapak minta dari 3 kelompok ini menguraikan penjelasan kalian sendiri. Ya, kalian berdiskusilah. Ya, dari 3 nama tokoh ini. Yang pertama adalah kelompok pertama menerangkan atau menguraikan sejarah. Ya, sejarah arti yang tadi Bapak uraikan, kalian mungkin bisa simpulkan bagaimana sejarah Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Lalu kelompok kedua yaitu adalah Malik Al-Adil Saifuddin. Yang ketiga ya ini adalah Malik Al-Kamil Muhammad. Ya, 3 kelompok ini Bapak minta di pertemuan selanjutnya kalian memberikan uraian kepada Bapak atas apa yang kalian dapat dari diskusi kalian. Ya, mungkin cukup sekian. Bila kalian tidak ada yang nanya, dan alhamdulillah kalian paham semua dari pertanyaan-pertanyaan Bapak berikan, dan kelompok jangan lupa atau tugas kelompok kalian kerjakan. Ketua kelas tolong ditegaskan kepada teman-temanmu, oke? Ya, sebelum kita akhiri pembelajaran pada pagi ini, kita membaca doa kembali, doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Semoga pada pagi hari ini kita mendapatkan rahmatan lil alamin, keberkahan dunia wal akhirat dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Akhiri kalam, billahi fisabilil haq fastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.